mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Siddhasara. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tunggu, buku? Masa buku begitu? Buku kan kecil, susunan daun lontar. Kalau itu tembok besar. Bukan buku. Tugu tapal batas. Tidak di atas, di bawah begitu kok, tertancap di tanah. Aduh, kacau. Mata kamu sudah rabun, Dawala. Masa candi kecil begitu dikatakan pohon tembakau? Aduh, kacau. Wah, bener-bener parah. Kau yang salah, malah kau yang tertawa. Aduh, kacau. Raden, Ya, itu tugu tapal batas apa ya? ini adalah Tugu Tapal Batas Kadipaten Dumugi. Wah, kalau begitu kita sudah sampai, Raden. Benar. Untuk itu kalian harus mencari sebuah rumah sebagai tempat bersembunyi untuk sementara. Bersembunyi? Ya. Kita memasuki tempat berbahaya, dan aku tidak ingin kalian berdua celaka. Untuk itu, kalian harus bersembunyi. Biar aku saja sendirian yang masuk ke dalam kadipaten. Di mana rumahnya? Kau lihat gubuk yang berada di tengah kebun singkong itu? Saya melihatnya, Raden. Gubuk itu pasti milik seorang petani. Nah, berikan uang ini kepada pemilik gubuk itu. Wah, 3 ringgit. Petani akan girang banget menerima uang sebanyak ini. Tidak apa, berikan saja. Hitung-hitung kita membantu dia meringankan bebannya sebagai petani kecil. Baik, Raden. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku datang. Baik, Raden. Saliwang, Nah, ayo ikut. takut? Iya, aku juga takut. Masa bodoh, mau ikut atau tidak, terserah. Dawala, kau tidak boleh begitu. Kau harus tetap bersama dengan Saliwa. Habis, dia selalu membuat saya jengkel, Raden. Telinganya angin-anginan, sebentar betul, sebentar salah. Tidak apa. Baik atau buruk, dia tetap sahabat kita, yang harus kita bela. Baik, Raden. Kalau pendengaran telinganya sedang tidak beres, kau jangan mempergunakan kata-kata, tapi pergunakan bahasa isyarat. Isyarat? Iya. Pergunakan kedua tanganmu dan raut wajahmu. Digerak-gerakkan untuk menunjukkan apa yang kau maksud. Oh, begitu. Baiklah. Saliwang. Lah, kenapa kau, Dawala? Kenapa kau mendadak jadi bisu? Raden, kenapa Dawala? Kasihan, saking takut jadi begitu gagu. Capek juga jadi pura-pura bisu. Sudahlah, tarik saja tangan Saliwang dan dibawa menuju ke gubuk itu. Baik, Raden. Kanjeng Petinggi. Hulu Balang Tarayan, Daulat, Kanjeng. bagaimana? Kau berhasil menghubungi orang rimba persilatan? Berhasil, Kanjeng. Berapa orang? 3 Siapa orang. saja? Murid-murid perguruan Gagak Biru, namanya Rodan, Talas, dan Tegas. Di mana tempatnya perguruan Gagak Biru itu? Di Kampung Kalan, Kanjeng. Jauh juga ya? Jauh juga, Kanjeng. Kau tahu dari mana? Hamba hanya dengar-dengar saja. Katanya di Kampung Kalan ada sebuah perguruan silat. Lalu hamba ke sana. Dan benar juga ada. Hamba ditemui oleh gurunya, namanya Lambatan. Orangnya sudah tua, tapi kelihatannya punya ilmu tinggi, Kanjeng. Kenapa tidak dia saja yang kau mintai bantuan? Katanya nanti saja kalau murid-muridnya tidak kuat, baru dia sendiri yang akan turun tangan. Muridnya banyak? Banyak, Kanjeng. Kira-kira 30 orang. Wah, banyak sekali ya. Perguruan Gagak Biru itu memang perguruan yang besar, Kanjeng. Tapi kelihatannya perguruan ilmu hitam. Ilmu hitam? Benar, Kanjeng. Sebab hamba lihat suka melakukan upacara mengundang setan. Iya, Kanjeng. Duduk melingkar di tengah-tengah lingkaran, dipasang sebuah tiang bambu. Lalu? Di atasnya bergantungan tengkorak kepala manusia. Lalu mereka membaca mantra sambil membakar dupa. Ya, biarlah.
Itu urusan mereka. Yang penting mereka bersedia membantu kita. Iya, Kanjeng. Nah, ketiga orang murid yang dikirim ke sini itu yang paling hebat dari semua murid yang lain? Betul, Kanjeng. Guru Lambatan sendiri yang memilihnya. Di mana mereka sekarang? Sudah berada di tempat yang Kanjeng tunjuk, yaitu di dekat rawa-rawayan. Baiklah. Mari kita ke sana. Kanjeng akan ikut juga? Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sampai seberapa kehebatan Raden Bentar. Baik, Kanjeng. Mari kita sama-sama berangkat. Mana musuhnya? Kenapa belum datang, ha? Iya, sudah lama sekali kita menunggu di sini. Kalau bukan guru yang menyuruh, aku malas menunggu seperti ini. Iya, kita lebih suka ditantang atau menantang dan langsung bertemu dengan musuh. Tapi katanya kita dibayar mahal. Iya, aku lihat sendiri. Hulu Balang Tarayan dari Kadipaten Dumugi itu membawa uang 2 kantung penuh. Wah, banyak sekali ya. Iya, makanya guru kita Lambatan wajahnya sangat cerah. Sebab punya uang banyak. Bisa untuk biaya keperluan kita, sekalian memperbesar bangunan perguruan kita. Iya, sering-sering saja kita dibayar oleh orang kaya seperti itu. Hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Iya. Hoi! Nah, itu Hulu Balang Tarayan datang. Berdua dengan siapa ya? Pasti dengan orang berpangkat yang membayar kita. Sebab pakaiannya bagus sekali. Pakaiannya yang mahal. Iya, pakaiannya bagus. Saudara-saudara, perkenalkan, inilah Kanjeng Petinggi Yamuna yang menyewa kalian. Iya. Kanjeng, yang ini namanya Talas, yang ini Lodan, dan yang itu Tegas, Kanjeng. Iya. Musuhnya mana, Hulu Balang? Sabar, sebentar lagi pasti dia datang. Silakan kalian menunggu di sini. Aku mau bersembunyi di sana, di kerimbunan semak belukar. Baik, Kanjeng Petinggi. Hulu Balang. Iya, Kanjeng. Ketiga orang murid perguruan Gagak Biru itu masih muda-muda. Murid-murid perguruan itu memang semuanya masih muda, Kanjeng. Tapi kotor sekali, kumal dan dekil. Badannya bau, kulitnya bersisik seperti tidak pernah mandi. Memang begitu, Kanjeng. Katanya ilmunya jarang mandi. Kalau mandi 40 hari sekali, Kanjeng. Apa betah tidak pernah mandi begitu? Entahlah, Kanjeng. Barangkali memang harus begitu, supaya bisa cepat jadi orang yang dikjaya. Nah, itu dia. Siapa? Raden Bentar. Raden Bentar. Betul, Kanjeng. Itu yang sedang berjalan sendirian. Muncul dari tikungan jalan itu. Kanjeng Petinggi, saya mau memberitahu ketiga murid perguruan Gagak Biru itu supaya mereka bersiap-siap, Kanjeng. Karena Raden Bentar sudah muncul. Iya. Siapa namanya? Bentar. Iya. Kalau Bentar datang, kita tidak usah sembunyi, benar. Bersembunyi seperti banci. Iya, kita harus memperlihatkan bahwa kita jantan. Kita keluar secara terang-terangan. Lalu kita tantang bertarung 1 lawan 1. Aku dulu yang maju. Aku dulu. Kau nanti saja, Tegas, setelah aku. Aku dulu, baru kamu. Aku dulu. Jangan rebutan. Ini si Tegas tidak bisa diatur. Kau juga ingin menang sendiri. Sudah. Kita bertiga maju sekaligus. Malu dong. Seperti anak-anak kecil main keroyok. Maka dari itu harus mau diatur. Iyalah. Kau saja yang maju duluan, Dodan. Baik. Lihat itu. Hulu Balang Tarayan datang lagi. Iya. Kenapa begitu? Seperti orang ketakutan. Iya. Berlari-lari membungkuk-bungkuk, menyelinap di balik pohon-pohon seperti takut dilihat orang lain. Pasti musuh itu sudah datang. Dan dia mau memberitahukannya pada kita. Bersiaplah. Dia sudah datang. Datang? Iya. Bentar sudah muncul dari tikungan jalan. Sedang berjalan melintasi jalanan yang di depan kita itu. Bagus. Sudah lama aku tidak bertarung.
Badanku sudah pegal-pegal. Percuma kita belajar silat kalau tidak bertarung. Wilayah Kadipaten Dumugi ini cukup luas. Terbukti setelah cukup lama aku melewati Tugu Tapal Batas. Daerahnya masih lengang. Rumah-rumah penduduk masih jarang. Hanya ada 1-2. Dan letaknya sangat berjauhan. Itulah Raden Bentar, Kanjeng Petinggi. Dia sudah cukup dekat. Kanjeng bisa melihatnya dengan jelas. Benar katamu, Hulu Balang Tarayan. Raden Bentar itu benar-benar seorang raden. Itulah, Kanjeng. Sama sekali tidak nampak sebagai seorang yang jahat. Ya, sama sekali tidak. Wajahnya tampan sekali. Kulitnya bersih dan halus seperti kulit tubuh perempuan. Raut wajahnya menunjukkan dia seorang yang welas asih dan cukup berwibawa. Dia berjalan dengan langkah-langkah yang tenang. Ya, aku yakin dia seorang bangsawan yang tulen. Nah, 3 orang murid perguruan Gagak Biru turun ke jalan menghadang Raden Bentar. Sebenarnya aku harus mencegah mereka, sebab aku ingin berbicara dengan Raden Bentar. Apakah Kanjeng Petinggi tidak ingin terlebih dulu melihat bagaimana caranya dia bertarung? Ya, sebaiknya memang begitu. Siapa mereka? 3 orang pemuda bertampang seram, berdiri di tengah jalan menghalangi jalanku. Kalian minggir dulu, menonton di tepi jalan. Biar aku yang maju duluan. Mau apa mereka itu? Yang 2 orang menepi ke tepi jalan. Yang seorang lagi maju mendekati aku. Hai, lihat. Loh, ada apa ini? Ayo, berkelahi. Berkelahi? Iya. Sebentar. Sabar. Saya tidak kenal dengan saudara. Dan saya juga yakin saudara pun tidak kenal dengan saya. Lantas, kenapa saudara menantang saya? Kau jawara dari Kulon bukan? Bukan, saya bukan jawara. Jangan bohong. Tidak kena. Wah, si Laudan menyerang dengan 2 buah pukulan yang beruntun, tapi tidak kena. Caranya dia mengelakkan pukulan menarik sekali. Betul bukan apa kata saya, Kanjeng? Gerakannya sangat lamban. Iya, 2 buah pukulan si Laudan cepat sekali dan sangat keras. Seharusnya kena, tapi kok tidak. Padahal dia terlambat mengelak. Nah, si Laudan mau menyerang lagi. Bangsat, tidak kena lagi. Bangsat, tidak kena melulu. Tapi aku baru mengeluarkan jurus awal, belum mengeluarkan jurus yang hebat. Nah, si Laudan mengeluarkan semua jurusnya. Iya, sekarang mereka terlibat dalam pertarungan yang sesungguhnya. Lihat, Kanjeng. Caranya Raden Bentar bertarung lamban sekali. Semua gerakannya serba terlambat. Memang sangat sederhana. Jurus-jurusnya nampak sangat gagah, seperti baru belajar silat. Tapi anehnya, yang terjadi malah sebaliknya. Betul, Kanjeng. Seharusnya Raden Bentar yang terdesak, tapi malah sebaliknya, si Laudan yang terdesak. Ya, dan baru beberapa jurus saja, si Laudan sudah terdesak. Kau kalah, Laudan. Minggir. Aku sekarang yang maju. Aku belum kalah.
Aku belum mengeluarkan ilmu Kadijaya. Alah, nanti saja. Kau istirahat dulu. Tanganku sudah gatal. Ingin cepat-cepat mempatahkan tulang iga si Bentar itu. Ayo, sekarang dengan aku. Untuk apa berkelahi? Tidak ada gunanya. Lebih baik kita berteman. Sebab aku datang ke sini bukan untuk mencari musuh. Kalau mau berteman nanti saja. Setelah kita selesai berkelahi. Ya, baiklah. Sekedar coba-coba, tidak apa. Bagus. Talas langsung menyerang dengan gencar. Dan Raden Bentar nampaknya kewalahan. Iya, Raden Bentar terdesak. Tidak. Biar saja. Sebentar lagi si Talas yang terdesak. Benar, Kanjeng. Si Talas yang terdesak. Ya, itulah keistimewaan Raden Bentar. Sekilas kelihatannya dia yang akan roboh, tapi sebenarnya dia sedang mendesak. Wah, si Talas terduduk merintih-rintih sambil memegangi perutnya. Nah, kau percaya padaku, Ulu Balang? Si Talas nasibnya sama dengan si Lodan. Hanya dalam beberapa jurus perutnya kena sodok dan mereka muntah-muntah. Heran, hampir tidak masuk akal. Serangan lawan yang gencar dan ganas hanya dilawan dengan jurus yang sangat sederhana. Bisa roboh. Hei, hebat juga kau Rangkulon. Kedua temanku, si Lodan dan si Talas bisa kau robohkan hanya dalam waktu singkat. Kau juga rupanya mau mencoba aku? Tentu saja. Kalian bertiga satu saudara seperguruan. Tentu saja. Kalau begitu, pasti memiliki jurus yang sama. Ya, tentu saja. Perguruan kalian apa namanya? Gagak Biru. Siapa nama gurumu? Lambatan. Apakah kau berkelahi dengan aku, gurumu tahu? Dia yang menyuruh. Kenapa gurumu menyuruh kau dan dua temanmu itu berkelahi dengan aku? Guruku disuruh oleh orang Kadipaten Dumugi. Oh, begitu. Loh, si Teges malah ngobrol dengan Raden Bentar. Bukannya bertarung. Biarkan saja. Aku ingin tahu apa saja yang akan dikorek oleh Raden Bentar. Keterangan dari mulut si Teges. Perguruan Gagak Biru, letaknya di mana? Di Kampung Kalan. Lalu gurumu tinggal di situ juga bersama kalian? Tentu saja. Apakah dia punya kedudukan yang penting di Kadipaten Dumugi? Tidak. Guruku bukan pegawai. Guruku tokoh rimba persilatan yang paling hebat. Jadi untuk apa lagi kerja di Kadipaten? Kalau begitu, gurumu dibayar oleh petinggi Yamuna dari Kadipaten Dumugi untuk meringkus aku. Ya, betul. Ternyata gurumu masih butuh duit. Masih bisa dibeli. Bangsat, kau jangan menghina guru. Guru memang tidak boleh dihina. Sebaliknya harus dihormati. Sebab guru adalah orang yang paling mulia. Tanpa guru, kita tak akan bisa apa-apa. Lalu kenapa kau menghina guru? Nanti dulu. Guru yang patut dihormat ialah guru yang baik, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau seorang guru bisa dibeli dengan uang, tidak perlu dihormat. Seperti Lambatan guru kamu. Setan! Ngobrolnya sudah selesai. Sekarang mulai bertarung. Permainan jurus tangan kosong si Teges sama saja dengan yang tadi. Raden Bentar juga bermain jurus sama dengan yang tadi. Kalau begitu caranya, si Teges juga akan roboh dalam waktu yang sangat singkat. Si Teges mulai terdesak. Ya, kesalahannya hanya soal waktu. Nasib si Teges tidak berbeda dengan nasib kedua temannya, si Lodan dan si Talas. Terduduk di tanah meringis-ringis sambil memegangi perutnya. Sodokan tangan Raden Bentar lambat saja dan sekilas merupakan sebuah serangan yang tiada artinya. Tapi akibatnya di luar dugaan. Si Teges ambruk. Sekarang aku lagi yang maju. Iya. Wah, si Lodan maju lagi. Rupanya dia sudah sembuh. Perutnya sudah tidak sakit lagi. Lalu mau menantang kembali pada Raden Bentar. Ayo, kita berkelahi lagi.
Sekarang pakai ilmu kadikjayaan. Boleh. Lekaslah keluarkan ilmu kadikjayaan apa yang kau miliki. Aku mau mengeluarkan ilmu karang hitam. Silahkan. Wah, Silodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Melihat gerakannya, pasti ilmunya itu ilmu hitam. Iya, pasti. Sebab perguruan Gagak Biru memang perguruan ilmu hitam. Nampaknya Raden Bentar juga akan mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Rupanya dia juga bisa ilmu kadikjayaan. Ya, aku ingin tahu seperti apa ilmu kadikjayaan yang dimiliki oleh Raden Bentar. Ilmu kadikjayaan yang mereka rapal dahsyat sekali. Tapi Silodan yang terpental, terbanting ke tanah, berguling-guling, lalu diam tidak bergerak lagi. Aku tahu Silodan mengeluarkan ilmu kadikjayaan yang hebat. Tapi aku tidak menduga Raden Bentar bisa mengalahkannya. Iya, si Talas dan si Tegas terbelalak, buru-buru memburu Silodan dan memeriksanya. Hah? Silodan mati? Iya, mati. Bangsat. Bangsat, kau telah membunuh saudara perguruanku. Aku tidak membunuhnya. Sudah jadi mayat begitu, kau bilang tidak membunuh. Coba, periksa dulu yang betul. Kepala. Tidak mati. Apa? Tidak mati? Tidak mati. Tidak mati? Iya. Silodan tidak mati. Tuh, napasnya masih ada. Coba aku lihat. Iya. Benar tidak mati, cuma pingsan. Makanya aku bilang, aku tidak membunuhnya. Meskipun kau tidak membunuh, tapi lukanya dalam sampai semaput. Bertarung sampai pingsan, biasa kan? Iya, sekarang coba aku. Percuma. Percuma? Kau pasti akan mempergunakan ilmu kadikjayaan, iya kan? Iya. Dan pasti ilmu kadikjayaan yang kau miliki akan sama dengan Silodan, temanmu yang pingsan itu. Tentu saja, sebab aku dan dia satu perguruan. Ya, namanya ilmu karang hitam bukan? Iya. Makanya aku bilang percuma. Ngomong yang benar. Iya kan? Coba saja pikir. Tadi Silodan bertarung dengan aku mempergunakan ilmu karang hitam. Dan dia yang kalah. Jadi kalau kau sekarang juga mau mempergunakan ilmu karang hitam, ya pasti kalah oleh aku. Nah, kan jadi percuma. Iya, ya, aku pasti kalah. Lalu harus bagaimana ya supaya bisa menang? Digabung saja. Bagaimana, guys? Digabung saja. Digabung? Digabung gimana? Dengan ilmu karang hitam lagi. Tolol. Digabung dengan ilmu yang sama tidak akan ada gunanya. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, kau pakai ilmu karang hitam, aku juga sama. Jadi kehebatannya jadi 2 kali lipat, iya kan? Benar juga ya. Ayo kita coba. Tapi dungu, sehingga jadi kocak. Biarlah, aku ladeni saja apa yang mereka mau. Ayo kita mulai. Ya. Lihat Kanjeng Petinggi, si Talas dan si Tegas menggabungkan kekuatan untuk merobohkan Raden Bentar. Iya, tapi hasilnya tidak akan seberapa. Kenapa Kanjeng? Yang namanya gabungan itu bukan begitu. Bukan 2 buah ilmu yang sama, tapi harus yang berlainan. Sehingga menjadi bentuk baru yang berbeda dengan bentuk semula. Kalau begitu, Raden Bentar lagi yang akan menang. Iya, dan nampaknya pula Raden Bentar sudah paham akan hal itu. Sebab dia tidak lantas gugup atau akan mengeluarkan ilmu baru, melainkan mengambil sikap yang sama seperti tadi. Betul, Kanjeng.
Nah, kau lihat ulu balang Tarayan. Raden Bentar lagi yang menang. Wah, betul Kanjeng. Talas dan tegas, terpelanting dan pingsan. Padahal Raden Bentar masih tetap mempergunakan ilmu kadikjayaan yang sama. Sekalipun lawannya menggabungkan kekuatan. Betul Kanjeng. Sekarang aku yang maju. Hah? Kanjeng Petinggi akan maju bertarung? Bukan, aku hanya ingin berbicara dengan Raden Bentar. Jangan Kanjeng, berbahaya. Aku yakin Raden Bentar tidak akan sembrono menyerang orang yang tidak menyerang dirinya. Ya, bagaimana Tarayan? Tapi sebaiknya hati-hati Kanjeng. Ya. Tiga-tiganya murid perguruan Gagak Biru itu pingsan. Aku harus menunggu sampai mereka sadar. Barulah aku akan bisa menanya mereka. Ada seorang muncul dari arah sana. Keluar dari balik rimbunan pepohonan. Seorang laki-laki berpakaian bagus dan rapi. Meskipun sudah berumur, tapi tetap gagah dan berwibawa. Siapa dia? Selamat datang di Pulau Bali, orang gagah. Terima kasih atas sambutannya. Perkenalkan, saya Yamuna. Lengkapnya Petinggi Yamuna. Benarkah? Benar. Bapak seorang pejabat tinggi Kadipaten Dumugi? Benar. Kebetulan sekali. Dan saya sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan Bapak. Begitu pula saya. Saya merasa gembira dapat bertatap muka dengan Raden Bentar, jawara yang paling dikjaya dari kerajaan Madangkara. Saya bukan jawara. Tapi tak apalah. Sebab mungkin Bapak menonton pertarungan saya melawan 3 orang murid perguruan Gagak Biru itu. Dan saya menang. Lantas Bapak menganggap saya seorang jawara. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa Bapak ingin meringkus saya? Sehingga memerintahkan 1 regu pasukan Kadipaten, kemudian membayar 3 orang murid perguruan Gagak Biru. Pasti saudara sudah dapat menduga bahwa saya melakukan semua itu karena atas desakan Adipati Taruman. Tepat sekali perkataan Bapak. Adipati Taruman sahabat saya. Jadi sudah wajar bila saya membantu dia. Benar. Dan itu hak Bapak. Seperti juga saya selalu siap untuk membantu para sahabat saya. Akan tetapi, terlebih dulu saya akan bertanya sebab-musababnya. Dengan demikian, di dalam melakukan tindakan membantu sahabat saya tersebut, saya sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Atau bahkan, mungkin saja saya membatalkan niat saya untuk membantunya, kalau sahabat saya tersebut yang berbuat salah. Nah, apakah Bapak juga seperti demikian? Arif sekali tutur katamu, Raden. Menunjukkan bahwa Raden benar-benar seorang Raden yang tulen. Terima kasih. Tetapi pertanyaan saya belum dijawab. Ya, untuk itulah saya menjumpai Raden. Untuk membuktikan kebenaran laporan Adipati Taruman? Benar. Dan ternyata bertolak belakang. Maksud Bapak? Semula saya pikir Raden seorang jawara yang menakutkan. Akan tetapi ternyata sangat menyenangkan. Untuk itu, saya mengundang Raden ke Kadipaten Dumugi agar kita bisa berbicara lebih leluasa. Apa-apaan ini semua, ha? Maksud Tuan? Kenapa Raden Bentar dibawa ke sini? Disambut dengan ramah, bahkan dijamu makan siang bersama. Bukan kemauan saya, Tuan Taruman. Itu semua kehendak Kanjeng Petinggi. Kenapa dia berlaku begitu? Tidak tahu, Tuan. Apakah kau tidak bisa mencegah keinginan Petinggi Yamuna? Saya tidak berani, Tuan. Bisa kacau semuanya. Ini gara-gara kamu yang memberi laporan, membaik-baikan Raden Bentar. Saya jangan disalahkan, Tuan. Sebab saya memberikan laporan yang jujur, apa adanya. Saya katakan, ya, tidak dilebihkan ataupun dikurangi. Tapi akhirnya jadi begini, bukan? Malah aku lihat Raden Bentar dan Petinggi Yamuna nampak akrab dan bersahabat. Wah, itu saya tidak tahu, Tuan. Hal itu sudah bukan urusan saya lagi, tapi urusan Kanjeng Petinggi. Sudah. Kacau. Data. Bagaimana Taruman? Hari ini juga kita angkat kaki. Oh ya? Petinggi Yamuna sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dia berbalik.
berpihak pada Raden Bentar. Ya, memang bisa jadi berbahaya. Sebab ada kemungkinan besar justru kita yang ditangkap. Kacau. Ya, bagaimanapun juga, petinggi Yamuna seorang pejabat tinggi yang harus bertindak pada jalan yang benar. Dia mau tidak mau harus membuktikan kebenaran dari laporanmu tentang Raden Bentar. Iya. Dan ternyata laporanmu tentang Raden Bentar bertolak belakang dengan apa yang dia lihat. Jadi, sudah tentu dia segera melakukan tindakan pengamanan. Maka dari itu, daripada jadi runyam, lebih baik segera angkat kaki. Tinggalkan Kadipaten Dumugi ini. Baik. Kenapa berhenti, Taruman? 2 orang temannya Raden Bentar. Kemana? Maksudmu? Raden Bentar tidak sendirian, bukan? Benar. Bertiga dengan temannya. Tapi yang datang ke Kadipaten Dumugi hanya dia sendiri. Iya. 2 orang temannya itu kemana ya? Inilah kesempatan. Kesempatan? Ya. Maksudmu? Yang 2 orang itu kita culik. Culik? Iya. Kita jadikan sandera. Kalau kedua orang itu mau selamat, Raden Bentar harus membebaskan kita. Dan segera harus meninggalkan Pulau Bali. Kau jangan gegabah, Data. Kenapa, Taruman? Mereka orang-orang di Jaya. Bukan. Bukan? Mereka tak lebih dari 2 orang punakawan. Siapa tahu mereka cuma samaran. Samaran? Iya. Menyamar pura-pura jadi punakawan. Padahal justru sebaliknya, seorang guru. Seorang guru? Iya. Gurunya Raden Bentar. Atau pula 2 orang murid utama perguruannya Raden Bentar. Yang ditugaskan oleh guru mereka untuk mengawal, menjaga keselamatan Raden Bentar. Orang yang sakti. Tidak begitu, Taruman. Lalu? Waktu si Gatru bertarung dengan Raden Bentar di Pantai Lemah Lot, aku menyaksikan semuanya. Iya? Mereka sangat ketakutan. Lalu bersembunyi di balik perahu layar yang mereka tambatkan di pesisir pantai. Lalu mereka terbengong-bengong melihat pertarungan itu. Nah, kalau orang yang dikjaya, meskipun sedang menyamar jadi seorang yang dungu, tetap akan kelihatan aslinya di saat dia sedang mengikuti jalannya sebuah pertarungan. Iya. Dia akan mengamati dengan seksama bagaimana caranya pihak musuh di dalam melakukan pertarungan. Dengan begitu, dia akan bisa mengukur kehebatan lawan. Jadi kalau siap untuk terjun ke dalam kancah pertarungan, dia sudah tahu harus berbuat apa. Iya. Kau benar, Taruman. Tapi ini sebaliknya, Taruman. Mereka bukannya mempelajari tingkat ilmu yang dimiliki oleh lawan, melainkan terkagum-kagum. Nah, mereka berarti tidak bisa apa-apa. Kalaupun bisa, tingkatannya masih rendah. Ayo, kita ke tepi rawa-rawayan. Rawa-rawayan? Ya. Raden Bentar bertarung dengan 3 orang murid perguruan Gagak Biru di tepi rawa-rawayan. Jadi, siapa tahu kedua teman Raden Bentar itu masih berada di sana atau berkeliaran di sekitar tempat itu. Baiklah, mari kita ke sana.